Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Happy Lord's Day, selamat Hari Tuhan. Ada sukacita semuanya hari ini? Amin. Ada, amin. Baik. Ya, saya sapa kita semuanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, malam ini kami datang padamu. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga malam ini kami ada kembali kesempatan bersyukur, memuji, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada kami malam hari ini, bahwa kami Tuhan menjadi orang-orang muda yang membangun karakter kami yang berguna bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya waktu kami Tuhan, kuduskan kami di dalam waktu ini, agar firman-Mu bisa kami terima dan bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Malam hari ini, saya mengambil satu topik besarnya adalah membangun karakter yang berguna bagi Tuhan. Amin. Jadi saya akan coba share screen nanti ya. Saya sudah buat PowerPoint supaya tiap-tiap kita bisa lebih fokus dan bisa melihat ya kalau sudah ada tulisannya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, sudah terlihat semua ya? Udah. Oke, baik. Ini sebenarnya malam hari ini sangat berkaitan mengenai pembinaan iman Kristen ya, membangun karakter. Di dalam pertemuan malam hari ini secara online, membawa kita melihat sama-sama bagaimana karakter seorang Kristen di dalam menghadapi zaman milenial ini. Jadi ini saya hubungkan karakter orang Kristen menghadapi zaman milenial ini. Selanjutnya, saya ada satu gambar yang cukup menjelaskan ya mengenai 4 pilar bahwa kita sebagai orang Kristen adalah kita hidup di atas bumi adalah punya tujuan. Allah punya rencana yang indah, yang kekal di dalam hidup kita. Nah, tetapi untuk menjalani kehidupan kita, pertama-tama untuk membangun ya perlu pilar, dan pilar itu bukan hanya satu. Ini kita harus memiliki namanya adalah God. God ini adalah mengacu kepada aspek kerohanian kita. Dan inilah yang kita kerjakan sebenarnya malam ini. Nah, kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah sampai mencapai kedewasaan penuh dan hingga kita bisa terbangun. Pilar ini adalah sangat mendukung hidup kita. Kalau kita memiliki 4 pilar ini dalam hidup kita, maka kita termasuk orang Kristen yang memiliki hidup yang bahagia, hidup yang penuh sukacita. Kalau pondasi ini sudah ada dalam hidup kita, maka dilanjutkan oleh pendidikan, education, lalu karakter, dan pelayanan. Jadi 4 pilar ini adalah untuk pembangunan, bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk pembangunan. Semuanya adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan untuk itu, saudara-saudara sekalian, bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kita hanya juga mencari, hanya menuntut hal rohani, tetapi tidak mau mengejar pendidikan. Atau tidak mau mengejar pendidikan, lalu karakter kita
sembarangan. Karakter kita harus memiliki karakter yang tepat. Lalu karakter kita ini juga sangat berpengaruh dengan pelayanan kita. Kita mau bekerja di dunia, bekerja atau tidak bekerja adalah semuanya untuk Tuhan kita persembahkan. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini mengenai aspek karakter. Pertama, kita melihat definisi secara umum mengenai karakter. Karakter adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain atau watak. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu menurut Wikipedia mengatakan bahwa karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Lalu kita bisa bandingkan ya, pengertian atau definisi karakter menurut para ahli. Ada namanya Maxwell mengatakan bahwa karakter merupakan sebuah pilihan yang menentukan tingkat kesuksesan. Dan karakter adalah merupakan akumulasi dari sifat, watak, dan juga kepribadian seseorang. Lalu menurut Abraham Lincoln mengatakan, character is like a tree and reputation like its shadow. The shadow is what we think of it, the tree is the real thing. Artinya mengatakan, Abraham Lincoln mengatakan bahwa karakter itu ibarat sebuah pohon dan reputasi itu adalah bayangannya. Dan bayangan itu adalah apa yang kita pikirkan. Sedangkan kenyataannya adalah pohon itu adalah yang menjadi kenyataan. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu karakter orang Kristen. Bisa kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, silakan dibuka Alkitabnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Di tempat masing-masing silakan dibaca ya. Tetapi saya lanjutkan terus mempresentasikan apa yang telah ada di sini. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, manusia diciptakan memiliki gambar dan rupa penciptanya. Lalu sewaktu manusia percaya kepada Tuhan Yesus, menerima kodrat ilahi dan genetik ilahi Allah yang penuh pengharapan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Karakter perlu dibangun dan dikembangkan sampai menjadi satu kebiasaan positif di dalam kita. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ya, Alkitab mewahyukan minimal ada 10 kelompok karakter orang Kristen yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 karakter. Yang pertama adalah karakter benar, tepat, ketat, lalu rajin, lapang, cermat. Nah, selanjutnya adalah karakter stabil, sabar, dan dalam. Murni, seimbang, tenang, tulus, umum, terbuka. Selanjutnya, kelompok yang keenam adalah akrab, gairah, luwes, teguh, lembut, taat,
Lalu poin yang ke-8 adalah derita, rendah, miskin. 9, tekun, sulit, tekan. Ke-10 lah jernih, murah hati, bobot. Saudara sekalian, 30 poin karakter di sini, bahannya sudah ada saya sediakan, tetapi malam hari ini kita tidak bisa membahas semuanya. Dan dari beberapa kelompok ini, saya hanya mengambil satu poin, dan ini pun sebenarnya cukup banyak juga, yaitu mengenai karakter seimbang. Lalu yang ketiga, kita perlu melihat bahwa di zaman milenial ini sangat berkaitan mengenai pembahasan karakter tadi. Di penulis William Strauss dan Neil House secara luas dianggap sebagai pencetus penamaan milenial. Mereka menciptakan istilah ini pada tahun 1987. Ya, hal ini tidak asing lagi ya, kita sering mendengar istilah zaman milenial. Lalu di zaman milenial ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan gadget, komunikasi, media sosial. Dan dari survei kita bisa melihat atau menemukan 5 ciri-ciri utamanya. Ya, ini ciri-ciri zaman milenial ya. Pertama, gampang bosan, ya, gampang bosan pada barang yang dibeli. Lalu ada lagi ya, yang kedua, no gadget, no life. Ya, tidak ada gadget seperti tidak ada hidup ya. Sekarang orang kalau HP-nya ketinggalan ya, dia bisa kembali. Jadi kalau orang sekarang ya pergi keluar ya, kalau nggak bawa gadget, rasanya ada yang kurang. Ya, mungkin kalau tinggal dompet masih oke ya, karena di gadget bisa ada mobile banking, bisa ada e-money ya. Nah, saudara, inilah zaman hari ini. Lalu yang ketiga adalah hobi melakukan pembayaran non cash. Ya, hobi melakukan pembayaran non cash ini adalah biasanya memakai e-money seperti yang ada di kota ya sekarang ya. Saya juga sering memakai hal ini untuk baik dalam beli makan, belanja apapun. Apalagi di situasi pandemi ya. Pasti saya selama situasi pandemi itu rata-rata baik mau beli makan, beli keperluan lain, semuanya adalah bayar non cash. Karena saya tidak perlu ketemu sama pembelinya, saya tinggal berikan arahan tulisan, begitu sampai letakkan aja di tempat penitipan barang. Jadi nggak perlu ketemu sama kurir, ya, dengan alasan ya itu ya supaya tidak ada kontak fisik dengan orang ya. Lalu yang keempat adalah suka dengan yang serba cepat dan instan. Ya, jadi sekarang orang lebih banyak suka makan makanan-makanan yang cepat saji, yang instan, lalu juara multitasking. Nah, inilah ciri-ciri zaman milenial yang saya dapatkan ya. Mungkin bisa lebih dari sini kalau kita bisa telusuri, amati lagi situasi, atau juga kita lihat dari pengalaman kita sendiri. Tapi ini adalah apa yang saya amati di lingkungan, yang saya tuliskan ini, yang saya temukan. Oke, baik. Sekarang kita masuk secara spesifik kepada karakter seimbang. Nah, kira-kira apa itu karakter seimbang? Karakter seimbang di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tentu ini sebenarnya lebih banyak dipakai penerapan ayat ini kepada pasangan memilih jodoh,
Tetapi hal ini sebenarnya adalah bukan hanya aspek itu, tetapi baik pun di dalam kita berteman, bergaul kepada siapapun, itu akan mempengaruhi. Karena ada survei mengatakan ya bahwa karakter manusia itu 30% dari bawaan lahir dan 70%-nya itu adalah dari pembinaan. Nah, hari ini kita sangat perlu pembinaan ini. Saya juga sekarang yang melayani di aspek pembinaan karakter dan kerohanian. Hal ini adalah sangat berkaitan mengenai kondisi kita hari ini, bahwa kalau kita tidak baik-baik ya berlatih dari sekarang ini, melatih diri kita beribadah, maka itu akan menjadi kebiasaan nanti ke depan. Kalau dari kecil dia sudah dilatih membaca Alkitab, sudah dilatih gemar membaca, maka sampai dewasa pun dia akan menjadi orang tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa melihat di sini definisi seimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Imbang atau setimbang, sebanding atau sama berat atau derajatnya sama, ukurannya sama dan sebagainya. Baik, ini definisi seimbang dan juga saya ada kutip dari kitab Amsal pasal 12 ayat 8 mengatakan setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Jadi itu konsekuensinya ya. Kalau setiap orang memiliki karakter yang seimbang, maka yang dia dapat adalah pujian. Tetapi orang yang serong, yang tidak lurus hatinya akan dihina. Baik, ini ada satu gambar yang sangat menarik ya. Kita melihat di sini ya, seolah ini adalah miring. Tetapi di dalam aspek ini kita bisa melihat bahwa kata seimbang tadi itu tidak miring. Ya, kita lihat di sini, ini ada 3 yang ditumpuk, ini ada 2. Tetapi dia bisa seimbang karena bisa diatur diseimbangkan. Bukan masalah banyaknya di sini berapa item, tetapi bagaimana ukurannya sama, dan itulah yang membuat menjadi seimbang. Bukan hanya mengacu kepada tidak berliku-liku atau tidak menyerong, lebih-lebih mengacu kepada yang sepatutnya sesuai, adil, tidak miring sebelah. Ya, ini sangat menarik ini. Satu gambar ini bisa membantu kita melihat istilah mengenai kata seimbang tadi. Oke, baik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga perlu memiliki keseimbangan. Kalau kita tidak seimbang, maka mudah pusing, mudah untuk stres, ya mudah capek, mudah kena penyakit. Itu akibat kalau kita tidak seimbang secara insani, secara tubuh fisik. Ya, kita harus memiliki olahraga yang seimbang, rekreasi yang seimbang, kebersihan juga harus seimbang. Ya, kalau kita bersih terhadap diri sendiri, maka lingkungan kita juga harus seimbang, kita bersihkan. Artinya tidak hanya memperhatikan diri sendiri. Ya, inilah seimbang, mungkin istilah kayak seperti makan sayur, makan buah-buahan. Jadi kalau hanya ada orang yang tidak suka makan sayur, ada juga orang tidak suka makan buah. Nah, itu juga adalah sangat mempengaruhi gizi kita menjadi seimbang. Ya, saya tidak terlalu masuk detail di aspek ini karena poin saya bukan di sini ya. Tetapi ini saya membawa kita melihat di aspek rohaninya, bahwa di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 6 mengatakan bagi orang yang demikian
sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Lalu di ayat 7 mengatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi, saudara-saudara sekalian, ketika kita melukai seseorang atau membuat orang kecewa, kita harus segera berdoa dan segera menghiburnya. Artinya, berani melukai harus berani untuk membalut, ya. Itu adalah juga prinsip orang yang bertanggung jawab. Ya, orang tua kita, dia berani untuk marah. Dia berani untuk mungkin memukul dengan pelan. Tetapi di balik itu, dia juga bisa membalut dari apa yang kita alami dari luka yang telah diberikan. Lalu selanjutnya adalah siapa yang seimbang. Dalam Roma 3 ayat 12 mengatakan, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini Alkitab mewahyukan kepada kita bahwa semua orang telah menyeleweng. Semuanya tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu siapa yang seimbang? Oke, baik, kita lihat di sini ciri-ciri tidak seimbang di dalam kitab Roma. Pasal 3 ayat 13 mengatakan, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Dan di ayat 14 mengatakan, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Lalu keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya kita menjadi orang-orang muda di zaman milenial ini, menjadi orang-orang muda yang mengenal jalan damai. Kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini adalah bukan takut yang negatif, tetapi takut di aspek positif. Kita takut kepada Allah, kenapa? Kita takut hilang wajah Tuhan dari kita. Kita takut kehilangan kehadirannya. Itulah yang kita takutkan. Bukan takut karena dia seram, tetapi kita takut di sini adalah takut yang mengacu kepada kasih. Kita takut kehilangan hadirat Tuhan, kita takut kehilangan penyertaannya. Itulah yang kita takuti. Kalau kita tidak mengenal jalan damai. Dan kalau kita tidak memiliki karakter yang seimbang. Lalu ini konsekuensi dari tidak seimbang. Maka menghasilkan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pertama kita perlu melihat sadar akan hal ini, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dia mau menganut agama pun, dia tidak berani mengatakan saya tidak ada dosa. Semuanya pasti. Ya, saya sudah survei ya di beberapa kampus pada mahasiswa, bahkan hampir setiap orang saya temui, saya tanyakan hal ini, mau agama apapun, dia tidak berani mengatakan saya tidak ada dosa. Semuanya mereka sadar bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tubuh manusia itu menjadi tubuh yang fana. Ya, tubuh manusia menjadi tubuh yang lemah. Ya, mudah kena penyakit, mudah menjadi capek dan tidak kekal karena telah menjadi daging. Untuk itu, di aspek ini kita perlu menjadi sadar bahwa kalau kita tidak memiliki karakter yang seimbang, maka hal ini bisa kita menghasilkan dosa. Lalu kalau kita memiliki karakter yang seimbang, maka yang kita hasilkan adalah kita menghasilkan jalan damai, menghasilkan pujian
ya apa yang patut dipuji. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwa hanya Kristus Yesus jalan menyeimbangkan kita. Nah, ini tadi dari pertanyaan tadi mengatakan siapa yang seimbang? Yang seimbang adalah Kristus Yesus. Dan dia adalah jalan menyeimbangkan kita. Pasal 3 ayat 25 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi kita. Namun, kita jangan salah memanfaatkan hal ini untuk hidup di dalam dosa. Tetapi ini justru menjadi langkah untuk membawa kita memiliki kehidupan manusia yang dipertinggi. Memiliki kehidupan insani yang semakin dipertinggi sehingga kadar ilahi Allah bisa bersatu di dalam kita. Lalu ada beberapa statement dari hasil survei ya. Mereka mengatakan mau percaya Tuhan banyak alasan. Ya, ada alasan mengatakan, wah nanti saya nggak bisa berbuat jahat. Bahkan ada orang juga yang mengatakan, saya nggak mau dibaptis, karena nanti saya nggak bisa lagi berbuat jahat. Padahal sebenarnya sifat jahat itu sudah ada di dalam manusia. Ya. Lalu ada yang mengatakan, nanti kalau saya percaya Tuhan, atau kalau saya ikut-ikut hal-hal rohani, maka saya nggak bisa merokok. Ya kan? Lalu ada juga yang mengatakan ya, kalau saya ikut hal-hal rohani, maka saya nggak bisa ikut dugem lagi. Dan juga mengatakan, nanti nggak bisa nongkrong malam, ya karena sudah jadi anak Tuhan ya kan, sudah menjadi anak-anak rohani, anak damai ya. Lalu ada juga yang mengatakan, nanti nggak bisa main game, ya kan kalau saya main game bisa diolok-olok sama teman. Mereka mengatakan, wah percuma kamu rajin ibadah, tapi kerjaannya merokok, dugem, main game, nggak teratur hidupnya. Nah, itu adalah aspek karakter. Ya, lalu ada juga yang mengatakan, wah kalau saya ikut hal-hal rohani nanti saya nggak bisa pacaran. Nah, ini adalah berdasarkan alasan-alasan yang kita survei. Mungkin lebih dari sini ada beberapa alasan lagi. Tetapi ini yang saya cantumkan, apa yang saya survei, apa yang saya amati. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam poin ini membawa kita melihat situasi hari ini, bahwa sebenarnya bukan suatu kerugian kalau kita mengasihi Tuhan. Justru sudah sepatutnya lah kita harus mengasihi Dia, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu selanjutnya kita bisa melihat inilah kondisi kita. Kondisi kita itu sulit ya, tidak mau diseimbangkan, tidak mau Tuhan mengatur hidup kita. Kalau diarahkan sangat sulit, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan. Lalu kita masuk kepada kesimpulan. Ada satu kutipan yang mengatakan, "What's your thoughts for they become words? What's your words for they become action? What's your action for they become habits? What's your habits for they become character? What's your character for it becomes your destiny?" Nah, artinya dari kesimpulan ini mengingatkan kita bahwa apa yang kamu pikirkan ya itu akan menjadi perkataan. Jadi sering orang mengatakan ya, oh saya bercanda itu spontan. Tetapi sebenarnya hal itu sudah ada di pikiran. Jadi apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi perkataan. Dan apa yang kamu katakan, what's your words, for they become action, itu akan menjadi tindakanmu. Ya, biasanya kamu mengatakan hal itu akan menjadi tindakanmu.
Lalu what's your action, dan apa yang menjadi tindakanmu itu akan menjadi habits ya, kebiasaan, habitat. What's your habits for they become character. Dan apa yang menjadi kebiasaanmu itu akan menjadi karaktermu. Ya. Kalau terbiasa ngomongnya kasar, ngomong kotor, maka hal itu akan menjadi kebiasaannya ke depan. Ya, dan itu akan menjadi membentuk suatu karakter. Nah, di dalam aspek ini bahwa for it becomes your destiny. Kalau itu sudah menjadi karakter, maka itu akan menjadi nasibmu. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita belajar untuk rajin, cermat di dalam mengerjakan apapun, menjadi orang yang benar, orang yang tulus, maka itu akan menjadi nasib kita ke depan. Ya, saya coba kembalikan di poin sebelumnya ya, dari beberapa poin karakter tadi. Nah, baik. Jadi dari aspek ini semuanya, kalau kita melatih karakter kita yang benar, tepat, ketat, rajin, lapang, cermat, stabil, sabar, dan dalam, itu akan menjadi nasib kita ke depan. Tetapi kalau hari ini kita, karakternya, kebiasaan kita itu menjadi malas, dan kata-kata kita itu akan menjadi tindakan kita. Kiranya melalui pembacaan kita pada malam hari ini, kita bisa perlu diseimbangkan. Jadi kalau kita punya pendidikan, ya, tetapi tidak memiliki karakter yang benar, yang tepat, ya, ada 30 poin karakter tadi itu. Mungkin malam ini saya tidak bisa menjabarkannya semua. Tadi saya hanya membahas satu poinnya dari 30 itu mengenai karakter seimbang. Tetapi ini saya tekankan kembali mengenai hal ini, bahwa sebenarnya tidak ada yang membedakan. Ya, di dalam pendidikan kita, di situ harus ada Tuhan. Di dalam pelayanan kita harus ada Tuhan. Jadi ini adalah pondasi dasar kita sebagai orang Kristen, bahwa apapun yang kita lakukan, ya kan? Pernah ada yang bertanya ya, orang tuamu, temanmu, pacarmu nomor berapa kalau dibandingkan sama Tuhan? Tetapi kalau saya mengatakannya adalah, atau dirimu itu nomor berapa? Tetapi kalau saya sendiri mengatakan, di dalam orang tua saya, di dalam setiap apa itu adalah ada Tuhan di situ. Dan di dalam karakter kebiasaan kita harus ada Tuhan di situ. Jadi kalau kita memiliki 4 pilar ini dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang sangat berguna. Ya. Kalau Tuhan bisa pakai kita, dunia pasti akan bisa pakai kita ya. Tetapi kalau dunia memakai kita, saya nggak tahu apa Tuhan masih memakai atau tidak. Tentu Tuhan itu sangat penuh belas kasihan kepada kita, tetapi hal ini kita perlu dengan berlatih dari sekarang ini, bahwa karakter kita sangat menentukan nasib kita ke depan. Jadi sedemikian kesimpulan yang saya sampaikan, bahwa kita perlu memiliki karakter yang seimbang. Ya, jangan hanya membaca buku-buku pelajaran, tetapi tidak pernah membaca Alkitab. Nah, itu tidak seimbang. Lalu membaca Alkitab tidak pernah berdoa, maka itu tidak seimbang. Ya, kita perlu membaca Alkitab, perlu berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari. Ya, semoga melalui poin yang saya sampaikan malam hari ini membawa satu perubahan kepada kita menjadi orang yang terbangun, sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat berguna di atas bumi ini. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan dan di aspek poin karakter malam hari ini. Kiranya kita terbangun bersama-sama membangun karakter yang seimbang di dalam hidup kita. Baik, saya akhiri sampai di sini. Saya mengajak kita merespon firman Tuhan ini di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Dapatkan kami Tuhan orang-orang muda yang telah mendengarkan firman-Mu malam ini, agar kami menjadi orang-orang muda, kaum beriman yang memiliki karakter yang seimbang. Sehingga kami juga mengejar pendidikan setinggi-tingginya, sehingga kami juga mengejar karir dan juga melayani keluarga kami. Tuhan Yesus, baik pendidikan kami, baik karir kami, semuanya kami persembahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau adalah yang memimpin kami, karena Engkau adalah harapan kami yang kekal. Dapatkan kami Tuhan memiliki karakter yang seimbang, sehingga setiap hari juga kami memiliki kehidupan berdoa, juga memiliki kehidupan membaca Alkitab secara tekun. Tuhan Yesus, bangkitkanlah orang-orang muda dari malam hari ini Tuhan. Ada satu perubahan yang baru. Ada satu pemulihan-Mu membawa kami kembali mengalami Tuhan yang hidup, yang bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon padamu. Amin.